Mari kita bahas tentang potensi peran Figurlan Garling sebagai antagonis utama di One Piece. Figurlan Garling, calon antagonis utama untuk Shanks atau Luffy. Dengan latar belakang, kekuatan, dan sifat-sifatnya yang telah terungkap, Figurlan Garling diposisikan sebagai salah satu antagonis paling penting dan berbahaya di saga terakhir One Piece. Potensi bentrokan langsungnya dengan Shanks atau Luffy sangat tinggi, mengingat posisinya yang kuat dan konflik ideologis yang ia representasikan. Posisi dan kekuatan yang mendukung peran antagonis utama, anggota Gorosei. Setelah dipromosikan menjadi salah satu dari 5 tetua, Garling kini berada di eselon tertinggi pemerintah dunia, hanya di bawah Im Sama. Ini menempatkannya sebagai pengambil keputusan global dan salah satu otak di balik tirani dunia. Mantan Panglima tertinggi Ksatria Suci, perannya sebelumnya sebagai pemimpin pasukan elit yang menghukum bangsawan dunia sekalipun, menunjukkan otoritas militer dan kekuatan tempur yang tak tertandingi di Mary Geise. Juara God Valley. Gelar ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga kekejaman dan dominasi mutlak yang ia tunjukkan di masa lalu, menegaskan rekam jejaknya sebagai individu yang brutal. Keterampilan pedang dan potensi buah iblis Mythical Zoan, kombinasi keahlian pedang yang terampil dan kemungkinan memiliki buah iblis Mythical Zoan sekuat Fenrir, seperti Gorosei lainnya, menjadikannya ancaman fisik yang sangat besar. Arogansi dan kekejaman khas naga langit. Sifat-sifat ini menjadikannya antitesis sempurna bagi nilai-nilai kebebasan dan keadilan yang diperjuangkan oleh para protagonis. Ia adalah simbol kebusukan dan tirani yang harus dihancurkan. Potensi bentrokan, Shanks atau Luffy? Mengingat perannya, Garling tampaknya ditakdirkan untuk berhadapan langsung dengan salah satu, atau bahkan kedua, tokoh sentral bajak laut ini. Antagonis untuk Shanks, putra atau garis keturunan hubungan darah yang diteorikan. Teori kuat yang menyatakan Garling adalah ayah Shanks menciptakan konflik pribadi yang mendalam. Shanks yang berjuang demi kebebasan dan melindungi era baru, melawan ayahnya yang merupakan representasi tirani dan tatanan lama. Bentrokan ideologi. Pertarungan antara mereka bukan hanya adu pedang, tetapi juga pertarungan ideologi antara kebebasan dan opresi, antara warisan lama dan era baru. Peran kunci dalam final saga, Shanks sering disebut sebagai kunci untuk akhir cerita. Jika ia harus berhadapan dengan Garling, ini akan menjadi salah satu pertarungan paling penting di akhir seri, mungkin sebelum Luffy menghadapi lawan terakhirnya. Antagonis untuk Luffy, pembebas dan musuh naga langit. Simbol penindasan, Luffy sebagai prajurit pembebasan Nika, adalah musuh alami bagi sistem naga langit. Garling, sebagai salah satu pilar utama dan manifestasi kekejaman naga langit, adalah target ideologis Luffy. Pertarungan melawan sistem, mengalahkan Garling berarti memukul jantung pemerintahan dunia dan mengguncang fondasi kekuasaan Im Sama. Ini akan menjadi bagian krusial dari perjalanan Luffy untuk membebaskan dunia. Potensi setelah Shanks, bisa jadi Shanks akan menghadapi Garling lebih dulu, atau Luffy yang akan mengalahkannya sebagai bagian dari serangannya ke Mary Geise atau Laug Tale. Pada akhirnya, Figurlan Garling diposisikan sebagai salah satu bidak terpenting dalam permainan akhir One Piece. Keberadaan dan kekuatannya menjanjikan konfrontasi epik yang tidak hanya akan menguji kekuatan fisik para pahlawan, tetapi juga menguji fondasi ideologis dari seluruh dunia.